Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas fungsi bagian-bagian yang ada pada avometer atau multimeter analog ini. Saat ini saya akan menggunakan avometer atau multimeter analog ini untuk mengukur tegangan DC dan arus DC. Dan juga nanti akan saya bahas bagaimana cara mengkonversi nilai yang ditunjukkan pada papan penunjuk ini menjadi ke nilai terukur sesungguhnya. Saya sudah menyiapkan dua buah komponen dan satu project board atau breadboard. Ada resistor bernilai 330 ohm dan kemudian ada LED. Saya sering menyebutnya LED. Kemudian ada sumber tegangan DC. Langsung saja yang sumber positif saya hubungkan ke resistor, kemudian sumber negatif yang berwarna hitam ini ke katodanya LED atau LED. Sebelum probe ini kita hubungkan atau kita colokkan secara seri ke rangkaian yang akan kita ukur tegangannya, kita pastikan kalau menggunakan avometer analog ini polaritasnya jangan sampai terbalik. Kemudian pointer fungsinya kita arahkan ke pengukuran tegangan DC, kemudian ringnya atau jangkauannya kita pilih yang 12 volt. Kenapa 12 volt? Kenapa kok nggak 120? Kenapa kok nggak 1000? Karena saya sudah tahu bahwa tegangan yang ada pada rangkaian yang akan diukur ini kurang lebih 5 volt. Maka cara pemilihan jangkauannya adalah di atasnya tegangan yang akan kita ukur, yaitu 12 volt kalau di sini. Boleh enggak memilih jangkauan ke 30 volt? Boleh, tetapi resikonya nanti pembacaan di sini kurang begitu akurat dibandingkan dengan yang 12 volt. Boleh enggak kalau pilih jangkauannya yang 3 volt? Lah, kalau ini enggak boleh. Karena kenapa? Karena pointernya nanti akan sampai mentok ke kanan sehingga kita tidak bisa membaca nilai tegangannya. Dan kalau sampai melebihi overloadnya, maka fuse-nya atau proteksinya akan putus. Jadi kita pilih yang 12 volt. Nah, probe yang warna hitam kita hubungkan ke sumber negatif, kemudian probe yang warna merah kita hubungkan ke sumber yang positif. Pointer sudah bergerak di arah pandangan saya ini mendekati nilai 52. Apakah berarti tegangannya 52 volt? Tidak, harus kita konversi dulu. Tapi ini tidak sampai 52, jadi 51,5 lah. Nilainya 51,5, kita konversi dulu. Caranya adalah nilai yang ditunjukkan pada jangkauan ini yaitu 12 volt kita bagi dengan nilai maksimum pada jangkauan yang ada di sini yaitu 120, kemudian dikalikan dengan nilai yang ditunjukkan pointer. 12 volt dibagi dengan 120 maka 0,1 dikalikan dengan yang ditunjukkan pointer 51,5. Jadi yang kita ukur ini nilainya adalah 5,15 volt. Nah, sekarang tegangan jatuh pada resistor berapa? Tegangan jatuh pada resistor pointer menunjukkan ke angka 32. Maka 12 dibagi 120, 0,1 dikalikan dengan 32. Maka tegangan resistornya adalah 3,2 volt. Berapa tegangan LED-nya? Tegangan LED-nya adalah di situ pointernya menunjukkan hampir ke 20. Artinya ke 2 volt ya. Supaya lebih akurat, selektornya ini kita pilih ke jangkauan yang 3.
Oke, pointernya menunjukkan ke angka 19,5. Jadi kalau dikalikan 0,01, LED ini memiliki drop tegangan 1,95 volt di 1,95 volt. Nah, itu cara menggunakan analog dan cara membaca pointernya ketika untuk mengukur tegangan. Bagaimana sekarang ketika digunakan untuk mengukur arus, kita pilih selektor jangkauannya ke fungsi untuk mengukur arus DC. Kita pilih yang maksimum dulu kalau tidak yakin berapa arus yang lewat. Caranya adalah sumber positif kita hubungkan ke probe yang positif, kemudian probe yang negatif kita hubungkan ke resistor. Oke, di sini jarumnya sudah bergerak tapi sangat kecil sekali, artinya jangkauannya sangat kecil, maka kita pilih yang ke 30 mili. Nah, ini sudah mulai bisa dibaca. Nah, kalau tadi tegangan di jangkauan 12, maka yang kita perhatikan di angka skala penunjukan maksimumnya adalah 120. Kalau sekarang untuk mengukur arus, karena ring selektornya memilih 30 mili, maka yang kita perhatikan di angka penunjukan maksimumnya adalah yang 30. Jadi di sini pointernya menuju ke angka 9,5. Karena 30 mili dibagi 30 sama dengan 1 mili, 30 mili pada selektor jangkauannya dikalikan dengan maksimum skala penunjukannya yaitu 30, berarti 1 mili, 30 mili dibagi 30, 1 mili kemudian dikalikan nilai yang ditujukan pointer yaitu 9,5. Berarti arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah sebesar 9,5 miliampere. Saya kira cukup video kali ini, yaitu cara penggunaan multimeter atau avometer analog untuk mengukur tegangan dan mengukur arus, serta kita juga sudah belajar bagaimana cara membaca nilai-nilai yang ada pada papan penunjukan skalanya ini yang kita konversi ke nilai yang terukur sesungguhnya. Pada video berikutnya akan saya bahas bagaimana cara menggunakan alat ukur analog ini atau multitester analog ini untuk mengukur nilai hambatan, nilai kapasitor, dan seterusnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, kritik, saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.